Agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten. Kan ya, memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing. Shalom sobat kabar baik, apa kabar semuanya? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sobat kabar baik, hari ini kita akan membahas lagi salah satu oknum mualaf yang menurut saya sangat keterlaluan dalam menyampaikan pendapat dalam menilai iman kekristenan. Mualaf tersebut adalah Augustan. Nah, saya akan mengajak kita untuk menyimak terlebih dahulu apa yang beliau sampaikan, bagaimana penilaian beliau tentang kekristenan. Apakah kekristenan sejahat yang dia pikirkan? Atau ada unsur lain yang memacu dia memberikan penilaian yang negatif seperti itu? Salah satu penilaiannya adalah menurut dia kekristenan itu adalah anjing-anjing gereja. Dan juga kekristenan tanpa amanat agung maka akan mati, kekristenan akan punah seperti itu. Setelah itu dia memberikan sebuah ilustrasi menggambarkan kekristenan yang akan punah dengan sebuah analogi orang yang mengalami impoten. Nah, kita tahu bersama bahwa impoten itu orang yang gagal ya secara medis, tidak bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya. Nah, saya tidak terlalu paham soal itu, tapi garis besarnya seperti itu. Saya rasa apa yang beliau sampaikan mungkin mewakili apa yang terjadi dalam dirinya sehingga dia bisa menggunakan ilustrasi impoten terhadap agama orang lain. Agar lebih jelas, mari kita simak video berikut. Bersama dengan saya Augustan. Saudara, saya mau katakan kekristenan itu macam orang impoten dan obat kuat. Ya, kalau orang impoten itu nggak bisa ereksi, saudara. Harus menggunakan obat kuat. Ya, jadi ketika tidak ada obat kuat, ya tidak bisa apa-apa. Artinya kalau tidak ada amanat agung, ya bahwa oten itu udah musnah, saudara. Ya, karena itu tadi kekristenan itu sama seperti obat kuat, ya. Jadi mereka itu kan pada ipoten semua. Ketika nggak ada obat kuat, ya mereka nggak bakal bisa produksi, tidak bisa meneruskan generasinya. Nah, obat kuat ini apa? Ya amanat agung ini, saudara. Ya kan? Dengan penjajahannya, ya, dengan cuci otaknya, ya, dengan super mie indominya. Ini kan agama terlaknat, saudara. Nggak ada model agama seperti ini kalau nggak agama oten, ya. Jadi memang ini agama-agama yang impoten, saudara. Ya, jadi dia nggak bisa ereksi tanpa obat kuat, gitu. Jadi sebetulnya mah udah musnah ini agama ini. Tapi karena itu tadi, ya, tiap nggak bisa ereksi ya minum obat kuat, ya, jadinya bisa meneruskan generasinya. Minum obat kuatnya pakai apa? Ya, pakai amanat agung. Ya. Ini mah sampah ini ya, sampah ini sebenarnya, ini sampah. Kamu ini agama kamu tuh kamu mau paksakan terus. Bajingan tengik kalian ini, ya. Bajingan tengik kalian ini. Kurang ajar itu namanya kalian itu, ya. Bajingan tengik kalian itu, ya. Bajingan agama kalian itu. Coba kamu yang bilang kosa kasih itu tunjukkan, jangan kamu tuh hanya penipu saja, gitu loh ya. Kalian ini bajingan tengik ya, bajingan rohani, ya, bangsat kalian ini, anjing-anjing gereja. Otakmu di mana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing, ya, anjing ya. Kembali kepada muntahannya, anjing kalau enggak itu bukan anjing. Dalam hal ini Augustan memang benar-benar keterlaluan. Mulutmu itu kenapa nggak bisa kamu tahan? Apakah benar-benar di dalam hatimu itu tidak ada pengampunan sama sekali? Apakah di dalam hatimu itu penuh dengan kebencian?
Saya berharap kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperhatikan manusia-manusia semacam Agustan ini. Dia mengatakan bahwa kekristenan adalah anjing-anjing gereja. Jika saya mengatakan sebaliknya, kamu adalah apa kamu mau? Saya hanya mengutip apa yang kamu katakan. Ketika orang Kristen memberikan reaksi, kamu malah kepanasan, kamu malah mengutuk habis-habisan. Padahal kamu yang mendahului, kamu yang melakukan terlebih dahulu. Hei Bro Agustan, kita manusia, sama-sama manusia, memiliki emosi yang sama. Darahmu merah, darah saya merah. Yang membedakan kita adalah cara kita menyampaikan pendapat. Saya bersyukur karena apa? Tuhan Yesus yang kau benci itu mengajarkan saya nilai yang luar biasa, yaitu nilai kasih. Yang saya harus menjunjung tinggi dimanapun saya berada. Karena saya tahu bahwa hidup di dunia ini, saya hidup di dalam perbedaan. Dan saya harus bisa membawa diri saya dengan baik untuk mengasihi semua manusia. Karena itu saya tidak semena-mena mengatakan seseorang, mengata-ngatai mereka. Sebab di mata Tuhan kita sama. Bapak Agustan, jangan kamu menggunakan standar ganda dalam hal ini. Kau mengatakan bahwa orang Kristen adalah bajingan-bajingan tengi. Kamu gak sadar kamu juga termasuk salah satu bajingan. Hei bro, jika kamu akar pahit dengan kekristenan, datang ngomong baik-baik. Jika kau akar pahit dengan pendetamu, silahkan kembali. Temui beliau. Ungkapkan rasa sakit hatimu kepada beliau. Kamu punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan kita. Untuk menolong kita. Supaya kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Jangan kamu meluapkan emosimu di media sosial seperti ini. Kamu berbicara monolog seperti itu. Pergi ke gereja di mana kau melayani yang membuat kamu sakit hati dahulu. Udah, sampaikan apa menjadi keberatanmu, apa yang membuat kamu tidak suka. Jangan karena emosi, akar pahit yang begitu mendalam di dalam hatimu itu membuat kamu terlihat tidak seperti manusia, melainkan seperti. Karena dari ekspresimu mengatakan orang Kristen adalah anjing-anjing gereja, kamu tidak lebih dari hal itu. Saya terlihat sedikit emosional karena melihat perkataanmu itu sangat-sangat kurang ajar. Kamu menyamakan kekristenan dengan orang yang impoten. Hei bro, Allah kami, Yesus kami adalah Allah yang hidup. Dan kekristenan akan terus ada di dunia ini. Sampai semua orang mengenal kasih Kristus. Sebab tanpa kasih Kristus, mungkin kami orang-orang Kristen adalah salah satu kelompok yang bisa makan orang. Tetapi kami diajarkan sedemikian rupa untuk mengasihi musuh sekalipun, mendoakan dia. Yesus mengatakan bahwa kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kamu jangan ungkit-ungkit. Tunjukkan kasih kalian. Loh, selama ini kami mengasihi kamu. Selama ini kami mendoakan kamu. Itu bentuk kasih kami. Apakah kamu berharap supaya kami menjadi seperti kalian? Baru itu namanya kasih? Kamu keliru bro. Kamu sangat keliru. Saya melihat bahwa manusia-manusia seperti Agustan adalah manusia-manusia yang akan memecah kerukunan beragama di Indonesia. Mengapa terjadi bentrok di mana-mana? Karena manusia-manusia seperti Agustan. Ingat bro, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jangan kau mau mencampur adukkan semuanya itu. Jangan kamu mau supaya dua-duanya terlihat sama. Tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Sadarlah bro Agustan. Semenjak kamu pindah ke Islam, kamu terlihat sangat arogan dalam menyampaikan pendapatmu. Terlihat sangat emosional
dalam menyampaikan pendapatmu. Hal itu kenapa terjadi? Karena waktu kamu masih di Kristen, kamu gak bisa terlihat emosional seperti itu. Gak bisa. Karena kamu akan dinilai bodoh. Sebab kita, orang Kristen, harus menggunakan kasih dalam menyampaikan pendapat. Karena kamu tidak memiliki ruang untuk meluapkan emosimu sehingga kamu meninggalkan kekristenan, dan di sana kamu kesempatan untuk meluapkan kebencianmu terhadap agama lain. Dan sayangnya orang Islam, orang Muslim pun fine-fine aja dengan manusia-manusia semacam Agustan ini. Mengapa terjadi perpecahan seperti ini? Karena adanya manusia-manusia seperti dia. Dari Kristen pindah ke Islam karena motivasinya yang salah. Akhirnya jadi seperti ini. Kamu akhirnya membawa Islam, menjelek-jelekkan Islam dengan cara kamu seperti itu. Jadi untuk sobat kabar baik semua, inilah manusia pemecah belah umat beragama di Indonesia. Manusia-manusia seperti Agustan perlu kita terus menyuarakan supaya dia juga ditangkap seperti Bapak Yahya Oloni dan juga Bapak Muhammad KC, supaya mereka dididik dulu, diajari dulu Pancasila, supaya tahu bahwa di Indonesia itu ada banyak agama dan negara menjamin semuanya itu. Ada undang-undang yang mengatur hal itu. Ketika kita menjelek-jelekan agama lain, maka kita akan berhadapan sama hukum. Karena itu saya sarankan kepada sobat kabar baik, silahkan memberikan komentar Anda. Jika sobat kabar baik tahu ada oknum-oknum, mualaf ataupun ustadz-ustadz yang menjelek-jelekan agama Kristen, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kami sebagai YouTuber Kristen menyuarakan semuanya itu, sehingga kita hidup di dalam kedamaian, kita hidup menikmati keadilan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan jangan lupa selalu subscribe dan share apa yang saya sampaikan sehingga banyak orang tahu bahwa hidup sebagai manusia di bumi Indonesia ini kita harus saling menerima satu sama yang lain, saling menghargai satu sama yang lain. Jadi jangan membuat perbedaan itu untuk memisahkan kita. Tapi biarlah perbedaan itu menjadi sebuah warna yang membuat kita semakin indah. Dan orang lain akan memandang Indonesia sebagai negara yang hidup rukun. Walaupun di dalamnya ada banyak agama, tapi mereka bisa saling menerima satu sama yang lain. Mari kita menjaga keutuhan NKRI. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.